Momen perpecahan Shin Tae-yong dengan para pemain yang disebut PSSI. Tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong bakal terdepak oleh Patrick Kluivert. Shin Tae-yong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritikan itu muncul setelah timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan, sejumlah pemain keturunan mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong ternyata tidak puas dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Shin Tae-yong dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain. Tadi saat konferensi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Shin Tae-yong dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober 2024 dan ini sesuai dengan isu yang beredar adanya friksi antara pemain diaspora dengan Shin Tae-yong, kata pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Selasa, 7 Januari 2025. Pemain diaspora kemudian mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi soal taktik. Di situ menurut informasi yang beredar ada perpecahan. Shin Tae-yong di situ tersinggung sehingga adanya dinamika, lanjut pria yang biasa disapa Bung Harpa ini. Akibatnya, Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11, saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Jabatan kapten yang dipegang Jay Itzes diberikan kepada Asnawi Mangkualam, pemain yang dalam 3 laga awal selalu duduk manis di bangku cadangan. Kemudian Tom Haye dan Sandy Walsh menjadi pemain cadangan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Rogers juga tidak dimasukkan ke dalam skuad. Singkatnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina, yang mana sama saja menghilangkan poin penuh yang seharusnya bisa disabet skuad Garuda. Line up melawan Cina menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Haye dicadangin, kemudian Kapten Jay Itzes dicopot dan Eliano Rogers tidak dibawa ke dalam skuad. Patrick Kluivert disebut akan segera menukangi timnas Indonesia setelah PSSI mendepak Shin Tae-yong. Legenda sepak bola Belanda itu punya misi suci yakni membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, seperti disinggung di atas, siapa gerangan pemain yang posisinya di timnas Indonesia terancam pasca kepergian Shin Tae-yong? Pertama, pada era Shin Tae-yong, Rafael Struijk merupakan salah satu pemain andalan. Ia tak hanya protagonis di timnas senior, tapi juga timnas Indonesia U23 yang sukses membawa Garuda Muda melesat ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penyerang berusia 21 tahun yang kini memperkuat klub Australia, Brisbane Roar, juga cukup berjasa hingga timnas Indonesia mampu bertahan hingga ke putaran ketiga. Hanya saja, peran Rafael Struijk di lini depan dalam memburu gol masih jauh dari kata memuaskan. Terbukti, dalam 22 laga bersama timnas senior, kelahiran 27 Maret 2003 baru mengemas sebiji gol. Di pentas Piala AFF 2024, di mana ia menjadi tumpuan, Rafael Struijk sama sekali mandul yang membuat Indonesia harus terhenti di fase grup. Kehadiran Oleh Romeni, calon striker yang proses naturalisasinya tengah dikebut PSSI, membuat Rafael Struijk terancam kehilangan tempat utama. Formasi apapun yang nantinya akan dimainkan Patrick Kluivert, sang pelatih kemungkinan besar masih lebih memilih Marcelino Ferdinand, Oleh Romeni, dan Ragnar Oratmangoen. Tak menutup kemungkinan pula striker-striker anyar lainnya juga bakal masuk daftar incaran Patrick Kluivert. Kedua, beratnya beban yang dipikul Patrick Kluivert atau siapa yang nantinya membesut timnas Indonesia pastinya berdampak kepada pemain yang akan dimainkan di starting 11 atau yang duduk di bangku cadangan. Artinya, kualitas pemain starter dengan cadangan tak boleh terlalu mencolok dari semua sisi.
Patrick Kluivert paham betul soal itu karena ia pernah dipercaya sebagai asisten pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, di Piala Dunia 2014 di mana ketika itu De Oranje finish di posisi ketiga. Mengingat pentingnya posisinya lini belakang, terlebih pos yang selama ini diisi Asnawi Mangkualam di sektor kanan, bisa saja bakal dipercayakan kepada pemain yang lebih syarat pengalaman dan jam terbang di level atas. Terakhir, tak ada yang meragukan loyalitas, totalitas Pratama Arhan. Ia tak pernah mangkir setiap kali timnas Indonesia memanggil, kapanpun dan dimanapun duel berlangsung, lemparan ke dalamnya yang telah mendunia tak jarang mendatangkan berkah tersendiri bagi timnas Indonesia, termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja, kepergian Shin Tae-yong berpotensi membuat bek 23 yang baru dilepas Suwon FC kehilangan tempat alias tak lagi masuk rencana nahoda baru. Revolusi PSSI dengan merekrut pemain-pemain naturalisasi demi bisa mentas di Piala Dunia 2026 pada akhirnya menjadi seleksi alam bagi semua pemain termasuk mungkin bagi Pratama Arhan. Namun, tak menutup kemungkinan, baik Pratama Arhan maupun Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk masih jadi bagian dari lingkaran skuad Patrick Kluivert. Menarik untuk dinanti.